Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan Yesus pernah berkata, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga hari ini Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak mudah masuk ke dalam kerajaan-Mu dan tidak mudah mengikut-Mu. Banyak hal, tantangan, rintangan yang kami hadapi. Kami juga tahu Tuhan, banyak juga orang-orang yang tidak setia kepadamu. Mereka rela menjual Engkau dan meninggalkan Engkau untuk memilih hal-hal yang lain. Kami menyadari bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, mengiring-Mu dalam suka dan duka, untuk kami tetap hidup dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hiduplah bijaksana. Di masa pandemi COVID-19 ini kita mengalami kesulitan yang cukup berat kita hadapi, dan juga di berbagai sektor. Bukan hanya satu bidang saja, tapi bidang ekonomi, juga bidang kesehatan, dan segala hal dalam kehidupan kita semua kena dampaknya akibat pandemik ini. Dan mata pencaharian kita juga, ada banyak jemaat kita yang terdampak karena pandemik ini. Banyak juga yang di PHK. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, inilah situasi kondisi yang kita hadapi. Bagaimana dalam situasi yang sulit ini kita harus tetap hidup bijaksana. Kita percaya Tuhan memelihara kita, seperti Tuhan memelihara burung-burung di udara dan juga bunga bakung di taman yang Tuhan pelihara. Dia pasti memelihara kita, karena kita lebih berharga daripada burung dan juga bunga-bunga bakung yang ada di padang. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di dalam Matius 25 ayat 1-2 demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang yang mempelai laki-laki dan perempuan sedang mengadakan pesta. Dan pesta itu pada malam hari mereka akan merayakan. Lalu ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Apa bedanya? Mereka sama-sama membawa pelita. Yang 5 gadis bodoh tidak membawa bekal minyak untuk kalau nanti pelitanya padam ada minyak. Mereka tidak membawa. Tetapi 5 gadis bijaksana, mereka membawa bekal minyak. Dan mereka berpikir, kalau nanti kita tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang, kapan mempelai pengantin itu akan datang, dan kalau tengah malam atau jam berapapun, dan jika pelita kita padam, kita mempunyai minyak untuk mengisinya. Nah, perbedaannya hanya sedikit saja antara yang bodoh dan bijaksana. Yang bijaksana dia mempunyai bekal minyak. Yang bodoh cuek saja. Kalau nanti habis, ya sudah, kita pergi beli minyak keluar. Memang sepertinya mudah dan sepele sekali. Lalu tibalah waktunya, sang mempelai datang. Lalu pintu rumah orang yang berpesta dibuka. Dan gadis-gadis bodoh tadi sebelum mempelai datang, pelita mereka sudah padam. Lalu mereka mencari minyak keluar. Ketika mereka keluar, datanglah mempelai.
dan semua orang yang membawa pelita boleh masuk ke dalam. Lalu pintu rumah ditutup. Sesudah ditutup, datanglah 5 gadis bodoh. Mereka tidak dapat masuk ikut perjamuan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dari perumpamaan ini, orang yang bodoh dan bijaksana tidak begitu perbedaannya tidak begitu jauh. Hanya satu saja perbedaannya, yaitu memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga dalam hidup kita. Orang yang kaya dan orang yang miskin, orang yang sukses dan yang tak sukses, sebenarnya hanya satu bedanya, yaitu kerja keras. Kalau orang yang kerja keras, berhemat, tahu mengatur segala hal dalam hidupnya, pengeluaran dan pemasukan, maka setiap bulan dia tidak akan mengalami kekurangan. Ada beberapa orang yang baru 2 minggu sudah habis gajinya, lalu 2 minggu kemudian ya dia mungkin minjam sana minjam sini. Nah, ini loh perlunya kita punya hati yang bijaksana, pemikiran yang berhikmat untuk mengatur segala kebutuhan. Seorang ahli ekonom mengatakan kalau kebutuhan kita lebih banyak, kita harus pemasukan juga lebih banyak. Jadi bisa balance atau seimbang. Seringkali pemasukan sedikit, pengeluaran lebih banyak. Kalau pengeluaran kita lebih banyak, pemasukan juga banyak. Contohnya, kalau kerja kita tidak cukup gaji kita, untuk anak-anak kita cari kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan itu. Nah, disinilah dibutuhkan hidup yang bijaksana. Pengeluaran sekarang tidak bisa ditekan, apalagi soal kebutuhan hidup, soal makan. Yang penting ada makanan, cukuplah itu. Artinya makanan sudah cukup pun puji Tuhan sekarang. Nah, zaman situasi yang sulit ini kita bisa hadapi dengan kita terus memiliki hikmat, hidup berhemat. Sesuatu yang tidak usah kita beli. Ya, banyak hal yang kita inginkan tapi sebenarnya bukan kebutuhan kita, hanya keinginan. Jadi pada pagi hari ini lewat perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, kita belajar jadilah orang yang bijaksana dalam segala keadaan yang kita hadapi saat ini, supaya dalam situasi yang sulit ini kita tidak merasakan kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan melewati dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Benar Tuhan, situasi sekarang kami butuh hikmat dan bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup lebih bijaksana, dapat mengatur segala berkat yang Kau beri. Kami percaya kami tidak akan kekurangan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus